Ibu mertua selalu menghina karena aku hanya guru honorer. Namun ia tidak tahu kalau aku punya harta yang berlimpah. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Namaku Jihan, seorang guru honorer di desa kecil. Sejak kecil, orang tuaku mengajarkanku bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga. Aku tidak punya ambisi besar, hanya ingin mendidik anak-anak dan melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hidupku berubah sejak bertemu dengan Dimas. Pria mapan dengan segalanya. Tidak ada yang menyangka dia memilihku. Gadis sederhana dari desa. Namun aku mencintainya dengan tulus. Percaya bahwa cinta bukan soal harta, melainkan ketulusan. Pernikahan kami bahagia. Kami tinggal di rumah kecil yang penuh cinta. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, menunggu Dimas pulang dengan semangat. Namun semua berubah saat ibu mertuaku, Ibu Marwah. Dia tidak pernah benar-benar menerimaku, menganggapku tidak pantas untuk Dimas. Sejak awal, dia selalu mencela. Rumah kami dianggap kecil, masakanku dianggap tak layak. Aku tetap mencoba untuk bersabar, berharap suatu hari nanti dia akan menerimaku. Tapi harapan itu sirna. Setiap hari dia mencari kesalahanku, membandingkanku dengan Sandra, adik iparku yang sejak awal membenciku. Puncaknya, Sandra tinggal bersama kami. Dia menghasut ibu mertuaku, menyebar fitnah hingga Dimas berubah. Suamiku yang dulu hangat, kini dingin dan kasar. Aku dituduh membentak ibu mertuaku, padahal aku bahkan tidak pernah berniat begitu. Hari demi hari, aku dihina, dikucilkan, diremehkan karena statusku. Namun mereka tidak tahu satu hal, aku bukan perempuan yang lemah. Aku pewaris tanah 100 hektar, kebun kelapa sawit bernilai miliaran. Aku diam selama ini karena menikahi Dimas bukan demi harta, tapi demi cinta. Namun jika mereka merendahkanku, aku akan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat mereka menyesal telah menginjak-injak harga diriku. Hari itu hujan turun deras. Langit gelap, seakan ikut menyaksikan kepedihan yang terus bertambah di dalam rumahku. Aku berdiri di dapur, menyiapkan makan malam. Meski aku tahu tidak ada seorang pun di meja makan yang benar-benar menghargai apa yang telah aku lakukan. Ibu mertuaku duduk di ruang tengah, berbicara dengan nada sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dimas ini bodoh, masa memilih perempuan seperti Jihan? Coba lihat tuh Sandra, lebih berpendidikan, lebih berkelas, bukan cuma guru honorer yang gajinya saja tidak cukup untuk membeli baju bagus. Sandra tertawa pelan, suaranya tajam menyayat hati. Iya Bu, aku juga heran, kenapa sih Mas Dimas bisa sebodoh itu? Jari-jariku menggenggam erat pisau yang sedang kugunakan untuk memotong sayuran. Hatiku terasa sakit, tetapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Aku menarik nafas panjang, berusaha tetap tenang. Dimas pulang lebih awal hari itu. Saat ia masuk, ibu mertuaku langsung menyambutnya dengan keluhan seperti biasa. Dimas, kamu ini kenapa sih masih bertahan dengan perempuan itu? Kamu bisa dapat yang lebih baik. Jangan habiskan hidupmu dengan seseorang yang tidak bisa mengangkat derajatmu. Aku menunggu suamiku membelaku seperti dulu, menunggu suamiku menyanggah semua ucapan ibunya. Tapi yang kudengar justru kata-kata yang menghancurkan sisa harapanku. Ibu benar. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku bergetar. Mataku terasa panas. Dimas berjalan melewatiku, tanpa sedikit pun menatap wajahku. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis.
Aku menyiapkan makanan, mengatur meja makan seperti biasa. Tapi tidak ada yang menghargaiku. Mereka makan tanpa mengajakku, berbincang tanpa menyadari keberadaanku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Aku memandang wajah Dimas yang tertidur di sampingku. Ia bukan pria yang dulu bersumpah untuk melindungiku. Ia bukan pria yang dulu menggenggam tanganku dengan erat dan berjanji akan selalu bersamaku. Ini pria yang telah berubah. Pria yang membiarkan keluarganya menghancurkan harga diriku. Aku tidak bisa lagi bertahan. Keesokan harinya, aku membereskan barang-barangku. Aku meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun. Aku tahu mereka tidak akan peduli. Aku berjalan keluar dengan kepalan tangan. Meskipun hatiku terasa berat, aku pulang ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan pelukan hangat. Tanpa bertanya apapun, mereka tahu aku terluka. Ayah mengelus kepalaku, ibu mengusap punggungku. Kamu selalu punya tempat di sini, nak. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dengan diam. Aku tidak menangis, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku merasa marah. Aku merasa dihianati. Aku ingin membalas semua perlakuan mereka. Aku membuka kembali surat wasiat peninggalan kakekku. Aku memiliki 100 hektar kebun kelapa sawit, aset yang bernilai miliaran rupiah. Aku menghubungi pengacara keluarga, menanyakan tentang bisnis yang telah lama dipegang oleh pamanku. Aku mendengar laporan-laporan keuangan yang selama ini tidak pernah kupedulikan. Ternyata aku lebih kaya dari yang pernah dibayangkan oleh Dimas dan keluarganya. Aku mulai menyusun rencana. Aku akan kembali, bukan sebagai Jihan yang mereka hina, tetapi sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih berharga. Aku akan membuat mereka menyesal telah merendahkanku. 2 minggu setelah kepergianku, aku kembali ke rumah itu, tidak dengan langkah tertunduk, tidak dengan wajah penuh kesedihan. Aku datang dengan konvoi mobil mewah. Deretan mobil hitam berhenti di depan rumah, mengejutkan Dimas dan keluarganya yang saat itu sedang duduk di teras. Mereka berdiri, wajah mereka penuh dengan tanda tanya. Aku turun dari mobil dengan anggun, mengenakan pakaian terbaikku, sepatu hak tinggi mengetuk lantai dengan mantap. Aku berjalan mendekati mereka dengan senyum dingin. Ibu mertuaku menatapku dengan mata melebar. Jihan? Apa-apaan ini? Aku menatapnya dengan tajam. Kalian menganggapku rendah hanya karena aku guru honorer, kan? Kalian pikir aku tidak berharga hanya karena statusku itu. Sekarang lihat siapa aku yang sebenarnya. Sandra terbelalak. Tangannya menggenggam erat baju ibunya. Kamu dapat semua ini dari mana? Aku tertawa kecil. Dari keluargaku, keluarga yang selama ini kalian hina karena mengira mereka miskin. Kalian tidak pernah tahu bahwa aku adalah pewaris kekayaan yang lebih besar dari yang kalian impikan. Dimas melangkah mendekat. Jihan, aku bisa menjelaskan. Aku menatapnya dengan dingin. Jelaskan apa, Dimas? Bahwa kamu percaya pada ibumu dan adikmu lebih daripada istrimu ini? Bahwa kamu membiarkan mereka merendahkanku, menindasku, mengusirku dari rumah yang seharusnya menjadi rumah kita berdua. Dimas terdiam, wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli. Aku berbalik memberikan isyarat pada supirku untuk membawa semua barang-barangku keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan tempat yang dulu kusebut rumah, tapi kali ini aku pergi dengan kepala tegak. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku menoleh sekali lagi. Aku tidak akan mengampuni kalian semua. Aku tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan kepadaku. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku menutup pintu mobil dengan pelan, meninggalkan mereka dalam keterkejutan dan penyesalan. Di dalam mobil, aku tersenyum puas. Aku telah membungkam penghinaan mereka. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, tapi aku tidak merasa lega.
Ada sesuatu yang masih mengganjal di dadaku, sesuatu yang harus aku selesaikan. Mereka telah meremehkanku, menghancurkan harga diriku, dan membuatku pergi dalam keadaan terhina. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku menyalakan ponselku, menghubungi pengacaraku. Suaraku dingin dan tegas. Kita mulai rencana selanjutnya. Aku ingin semua bisnis keluarga dipindahkan ke namaku. Semua surat kepemilikan kebun kelapa sawit segera diurus. Aku ingin semuanya berada di bawah kendaliku. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Jalanan nampak lengang. Lampu-lampu kota mulai menyala. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Keesokan harinya, aku bertemu dengan beberapa pengusaha besar di bidang perkebunan. Mereka sudah lama mengenal keluargaku, dan mereka menyambutku dengan hormat. Aku duduk di ruang rapat dengan penuh percaya diri, mendengarkan laporan tentang perkembangan bisnis keluarga. Salah satu pengusaha menatapku kagum. Kami tidak menyangka cucu Pak Rahman ternyata setangguh ini. Aku tersenyum tipis. Kakekku mengajarkan bahwa harga diri tidak bisa dibeli. Aku hanya meneruskan apa yang telah beliau bangun. Setelah pertemuan itu, aku melangkah keluar dari gedung dengan kepala tegak. Aku sudah mengambil alih bisnis keluargaku. Dan kini, aku lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di kantor tempat Dimas bekerja. Suaranya terdengar cemas. Jihan, aku mendengar kabar kurang baik. Dimas sedang dalam masalah. Aku mengerit. Masalah apa? Ada pemeriksaan keuangan di kantornya. Beberapa laporan keuangan mencurigakan, dan namanya ikut terseret. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih ya atas informasinya. Aku menutup telepon dan kembali ke ruang kerjaku. Aku sudah memikirkan hal yang akan terjadi. Dimas ini terlalu percaya diri, terlalu sibuk merendahkanku hingga lupa bahwa dunia ini berputar. Hari berikutnya, berita tentang penyelidikan di kantor Dimas mulai tersebar. Nama Dimas disebut-sebut dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran. Aku duduk di depan TV, menyaksikan wajahnya yang tegang saat diwawancarai oleh media. Ibu mertuaku dan Sandra tentunya panik. Mereka pasti tidak menyangka bahwa hidup mereka yang nyaman bisa berantakan dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Aku melihat Dimas turun dengan wajah penuh penyesalan. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan dingin saat dia berdiri di depan pintu. Jihan, aku ingin bicara. Suaranya lirih. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku menyesal, Jihan. Lanjutnya, aku telah mempercayai keluargaku lebih dari istriku sendiri. Aku ini bodoh, Jihan. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Sekarang kamu datang setelah semuanya hancur. Matanya penuh harapan. Aku tahu aku salah. Aku butuh kamu, Jihan. Aku tertawa kecil. Butuh aku? Atau kamu butuh seseorang untuk menyelamatkanmu? Dimas terdiam. Aku menatapnya tajam. Dulu aku mencintaimu. Aku bertahan meskipun ibu dan adikmu menghina dan merendahkanku. Tapi kamu membiarkan mereka menghancurkanku. Dan sekarang, kamu ingin aku kembali. Dimas menundukkan kepalanya. Aku mengambil langkah maju, menatap matanya. Aku sudah selesai denganmu. Aku sudah selesai dengan keluargamu. Aku tidak akan pernah kembali. Dia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Jihan. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Dimas tetap berdiri di sana, tapi aku tidak peduli. Di dalam rumah, aku tersenyum puas.
Aku telah membalas semua penghinaan mereka. Kini mereka tahu siapa aku yang sebenarnya. Dimas masih berdiri di luar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan aku juga tidak peduli. Aku sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk seorang yang tidak pantas. Malam itu, ibu masuk ke dalam kamarku. Beliau duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu, aku baik-baik saja. Hanya merasa lega." Ibu menatapku dengan penuh kasih. "Kamu sudah melalui banyak hal, tapi jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Terkadang, balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka." Aku mengerti maksud ibu, tapi aku belum bisa benar-benar memaafkan. Keesokan paginya, sebuah berita mengejutkan muncul di media. Sandra tertangkap karena dugaan penipuan dalam bisnisnya. Perusahaannya ternyata hanya kedok untuk pencucian uang, dan kini ia harus menghadapi tuntutan hukum. Aku membaca berita itu sambil menyeruput kopi dengan tenang. Ibu mertuaku pasti sedang kalang kabut. 2 anak kebanggaannya itu kini jatuh dalam kehancuran. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. "Jihan, ini ibu. Tolong temui ibu ya. Ibu butuh bantuanmu. Ibu salah telah menilaimu selama ini. Tolong ibu ya, Nak." Aku menatap pesan itu lama, tapi tidak sedikit pun ada keinginan dalam hatiku untuk menolongnya. Dulu, aku menangis karena ucapannya. Dulu aku berharap ia akan menerimaku sebagai menantu. Tapi kini, aku hanya merasa puas melihat mereka mendapatkan balasan atas semua yang mereka lakukan. Tidak lama, ponselku kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Dimas. Aku menatap layar itu sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Jihan, tolong ibu." Suaranya penuh keputusasaan. Aku menyandarkan punggung di kursi, tersenyum kecil. "Dulu ibumu tidak butuh aku. Sekarang, kenapa tiba-tiba memohon pertolonganku?" "Ibu sakit. Dia tidak punya siapa-siapa lagi." Aku terdiam. Aku bisa membayangkan bagaimana wanita itu sekarang. Mungkin ia jatuh sakit karena stres melihat kedua anak kebanggaannya hancur. Mungkin ia tidak lagi memiliki teman-teman yang dulu selalu ia banggakan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa kasihan di hatiku. Tapi kemudian aku mengingat bagaimana ia memperlakukanku. Bagaimana ia merendahkanku, mengusirku, dan membuat suamiku sendiri membenciku. Aku menghela nafas pelan, lalu berkata, "Dimas, aku bukan Tuhan yang bisa memberikan belas kasihan tanpa batas. Aku hanya manusia yang telah terlalu banyak disakiti oleh keluargamu." Aku mendengar nafas berat dari seberang telepon. "Jadi, kamu benar-benar tidak akan memaafkan kami?" Aku menutup mata sejenak sebelum menjawab. "Aku telah memaafkan, tapi aku tidak akan kembali." Tanpa menunggu jawaban darinya, aku mematikan panggilan itu. Keluarga Dimas telah menghancurkanku, membuatku merasakan penghinaan yang luar biasa. Sekarang giliranku untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Hari itu, aku duduk di ruang kantorku, melihat laporan bisnis yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Perusahaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit keluargaku telah berkembang pesat sejak aku mengambil alih. Aku telah memperluas jaringan, menandatangani kontrak dengan berbagai perusahaan besar, dan memastikan bahwa bisnis ini semakin kokoh. Aku menatap layar komputer, mencari satu nama, perusahaan tempat Dimas bekerja. Kantornya sedang dalam penyelidikan, dan aku tahu ini waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Aku menghubungi salah satu pengusaha besar yang memiliki pengaruh besar di sektor pemerintahan.
Aku ingin mengajukan tawaran kerjasama untuk mengambil alih beberapa proyek dari perusahaan tempat Dimas bekerja. Kataku dengan suara penuh keyakinan. Orang di seberang telepon tertawa kecil. Ku dengar ada masalah di sana. Ini waktu yang tepat untuk masuk. Aku tersenyum tipis. Persis seperti yang kupikirkan. Beberapa hari kemudian, berita itu akhirnya muncul. Perusahaan tempat Dimas bekerja mengalami krisis besar. Beberapa proyek mereka dialihkan ke perusahaan lain. Salah satunya adalah perusahaanku. Aku menerima laporan bahwa banyak pegawai akan mengalami pemutusan hubungan kerja, termasuk Dimas. Ponselku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tenang. Jihan, perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Aku kehilangan pekerjaan. Suaranya terdengar putus asa. Aku menatap kuku-kuku jariku yang rapi. Sayang sekali ya, tapi bukankah kamu selalu merasa lebih baik dari aku? Bukankah keluargamu itu menganggapku tidak berguna? Aku tahu aku salah, Jihan. Aku tahu aku bodoh. Suaranya bergetar. Aku tersenyum dingin. Aku hanya melakukan apa yang kalian ajarkan kepadaku, Dimas. Kalian memperlakukanku seolah aku tidak berharga. Jadi aku belajar bagaimana caranya membuktikan bahwa aku lebih dari kalian kira. Jihan, tolong. Aku menghela nafas pelan. Selamat menikmati hidupmu, Dimas. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Hari itu aku merasakan kemenangan. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dihina begitu saja. Namun aku belum selesai. Aku mendapatkan informasi bahwa ibu mertuaku kini hidup dalam kesulitan. Setelah kehilangan 2 anak kebanggaannya, Dimas yang dipecat dan Sandra yang ditangkap karena penipuan. Ia terpaksa menjual beberapa asetnya untuk bertahan hidup, tapi itu semua tidak cukup. Aku tahu ia sedang mencari seseorang untuk membantunya. Aku menghubungi salah satu pengacara terbaik di kota ini. Pastikan ibu mertuaku dan Sandra tidak bisa menyentuh aset apapun yang tersisa. Aku ingin mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pengacaraku segera mengurus segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan bahwa rumah ibu mertuaku telah disita. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia banggakan. Aku duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati secangkir teh hangat ketika seorang tamu tidak terduga datang. Ibu mertuaku berdiri di depan gerbang. Wajahnya jauh berbeda dari yang kuingat. Ia nampak lebih tua, lebih lelah, dan jauh dari kesombongan yang dulu selalu melekat padanya. Aku melangkah pelan ke arahnya, menatapnya tanpa ekspresi. Jihan, tolong ibu, Jihan, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan rasa takut dan penyesalan menguasainya. Ibu tahu ibu salah. Ibu dulu terlalu sombong, terlalu jahat padamu. Tapi sekarang, ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu butuh bantuanmu, Jihan. Air matanya mulai jatuh. Aku mengangkat daguku, menatapnya dengan tajam. Dulu aku berusaha mendapatkan pengakuanmu. Aku berharap kamu bisa menerimaku. Tapi apa yang aku dapatkan? Penghinaan, cacian, dan perlakuan buruk. Ibu menyesal, Nak. Ibu benar-benar sudah menyesal. Aku menarik nafas. Penyesalan selalu datang terlambat, Bu. Tapi aku bukan orang yang bisa kamu permainkan lagi. Ibu mertuaku berlutut di depan gerbang, menangis. Tolong, ibu tidak punya siapa-siapa lagi, Jihan. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Aku mengingat semua luka yang pernah ia berikan padaku.
Aku mengingat bagaimana aku menangis sendirian di kamar, bagaimana aku diperlakukan seperti sampah, bagaimana aku diusir dari rumah yang seharusnya menjadi rumahku. Aku tersenyum tipis. Sekarang kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, kan, Bu? Sama seperti yang pernah kamu lakukan padaku. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Dari dalam, aku masih bisa mendengar tangisannya, tapi aku tidak peduli. Ia pantas mendapatkannya. Aku telah membungkam mereka. Aku telah membuat mereka merasakan rasa sakit yang dulu mereka berikan padaku. Dan aku belum selesai. Tangisan ibu mertuaku semakin lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin malam. Aku berdiri di balik jendela, memandangnya dengan dingin. Dulu ia adalah wanita angkuh yang selalu menatapku penuh penghinaan. Tapi kini, ia hanyalah sosok yang renta yang tidak punya siapa-siapa. Aku bisa saja membiarkannya menderita lebih lama, membiarkannya merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak seperti aku dulu. Namun ada bagian kecil dalam diriku yang masih memiliki hati nurani. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin kebencian mengubahku menjadi monster seperti yang mereka pernah lakukan padaku. Aku mengambil ponselku, menghubungi seseorang yang telah menungguku memberi perintah. Siapkan tempat tinggal kecil untuknya, tapi jauh dari kemewahan yang pernah ia rasakan. Aku tidak ingin dia hidup nyaman, tapi aku juga tidak ingin membiarkannya mati di jalanan. Sejenak aku terdiam, dan pastikan ia tahu ini bukan karena aku kasihan. Ini karena aku ingin ia mengingat bahwa aku adalah orang yang dulu mereka hina, tapi kini justru yang memberikannya tempat untuk berteduh. Aku menutup telepon dan kembali ke jendela. Ibu mertuaku masih terduduk di tanah. Tangannya meremas-remas kain bajunya sendiri. Kepalanya menunduk dalam keputusasaan. Aku menarik nafas panjang, lalu melangkah keluar. Ketika pintu terbuka, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatapku penuh harapan dan ketakutan. "Aku tidak akan membiarkanmu mati di jalan, Bu," kataku dengan nada datar. "Tapi jangan pernah berharap aku akan menerimamu seperti dulu." Tangannya bergetar, seolah ingin meraih tanganku, tapi ia tahu betapa besar jurang yang kini memisahkan kami. Aku tidak lagi menjadi menantu yang bisa dia kendalikan. Aku adalah seseorang yang kini berdiri di atas kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku memberi isyarat pada supir yang sudah menungguku. Ia membawa ibu mertuaku ke tempat yang telah kusiapkan. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, cukup layak untuk ditinggali, tapi jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Begitu mobil itu pergi, aku menghela nafas panjang. Rasanya lega, tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Sandra. Wanita itu adalah sosok yang paling lantang menghina dan menjatuhkanku. Ia yang dulu selalu memastikan aku merasa kecil di hadapan keluarganya. Ia yang selalu menertawakan posisiku sebagai guru honorer. Aku tidak akan puas sebelum ia mendapatkan balasannya. Aku menghubungi seseorang yang telah bekerja dalam diam untukku. Bagaimana perkembangan kasus Sandra? Semuanya berjalan sesuai rencana. Pengacara yang kamu sewa telah menyerahkan bukti tambahan bahwa Sandra melakukan pencucian uang dan penggelapan dana. Jaksa sedang menyiapkan tuntutan baru. Sepertinya hukumannya akan lebih berat dari yang diperkirakan. Aku tersenyum. Bagus. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang kota. Sandra dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Aku duduk di depan TV, menyaksikan bagaimana wajah angkuhnya kini berubah menjadi ketakutan saat digiring ke dalam mobil tahanan. Aku bisa melihat sorot matanya yang kehilangan harapan. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan, kini penuh keputusasaan. Aku mengangkat cangkir kopiku, menyeruputnya perlahan. "Selamat tinggal, Sandra." "Dimas." Aku sudah tidak peduli lagi.
tanpa pekerjaan, tanpa keluarga yang bisa menopangnya. Aku yakin ia akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterpurukan. Aku menatap langit di luar jendela. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Aku tersenyum. Balas dendamku telah selesai. Aku telah menang. Malam itu angin bertiup kencang. Aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit yang mendung. Udara dingin menusuk kulit, tapi tidak sedingin hatiku yang kini membatu terhadap mereka yang dulu pernah menginjak-injak harga diriku. Ponselku kembali bergetar. Aku menatap layar, melihat nomor tak dikenal. Aku tahu siapa yang menelpon. Aku tidak perlu menebaknya. Dan dengan tenang, aku mengangkatnya. "Ada apa, Dimas?" Suara di seberang terdengar serak dan lelah. "Jihan, aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku. Ibu tidak lagi punya tempat untuk tinggal. Sandra masuk penjara. Ia terisak. Sesuatu yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat betapa dulu ia membiarkan keluarganya menghancurkanku. Bagaimana ia berubah dari suami yang mencintaiku menjadi pria kasar yang memperlakukanku seperti sampah. Bagaimana ia memilih percaya kepada ibunya dan Sandra daripada aku, istrinya sendiri. Dan apa hubungannya denganku, Dimas? Tanyaku dengan nada datar. Aku menyesal, Jihan. Aku benar-benar sudah menyesal. Aku salah. Aku bodoh. Aku seharusnya melindungimu, bukan ikut menyakitimu. Aku seharusnya percaya kepadamu, Jihan. Aku menahan tawa sinis. Penyesalan seperti ini selalu datang terlambat. Mereka baru menyadari kesalahan mereka ketika semuanya telah hancur. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Dimas," kataku dengan dingin. "Tapi aku masih mencintaimu." Suaranya bergetar. "Cinta? Setelah semua yang kamu lakukan kepadaku, kamu pikir aku masih peduli? Aku mohon, Jihan. Aku siap melakukan apa saja agar kamu menerimaku kembali. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Aku hanya ingin kesempatan kedua, Jihan." Aku menggeleng pelan. "Kesempatan kedua? Aku memberimu banyak kesempatan dulu, Dimas. Aku bertahan meskipun kamu berubah menjadi suami yang kasar. Aku berharap kamu akan sadar, tapi apa yang kamu lakukan hanyalah terus menyakitiku." Aku mendengar isakan tangisnya semakin keras. Ia kini bukan lagi pria mapan yang dulu begitu percaya diri, yang dulu merasa lebih tinggi dariku hanya karena status pekerjaannya. Kini ia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya. Pria yang akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi direndahkan. Jika aku bisa mengulang waktu, aku akan memilih mempercayaimu. Aku tidak akan membiarkan ibu dan Sandra mempengaruhiku. Aku tersenyum tipis, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Sayangnya, waktu tidak bisa diulang, Dimas. Aku mematikan panggilan itu tanpa ragu. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tangisan. Aku telah menang. Namun hidup selalu penuh kejutan. Keesokan harinya, aku dikejutkan oleh berita mengejutkan. Dimas ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Ia mencoba mengakhiri hidupnya. Aku menatap layar ponselku lama, membaca ulang berita itu. Hatiku berdesir. Ada sesuatu yang terasa mengganjal di dalam dadaku. Aku tidak tahu apa itu. Apakah aku merasa kasihan? Apakah aku merasa bersalah? Aku menutup mataku, mengingat segala hal yang telah terjadi. Dimas memang telah menyakitiku, tapi ia juga pernah menjadi pria yang aku cintai. Aku menghela nafas panjang. Aku tidak bisa begitu saja membiarkannya mati. Aku mengambil kunci mobil dan melaju ke rumah sakit tempat dia dirawat.
Saat aku tiba, aku melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di lengannya. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus dari yang terakhir kali aku melihatnya. Ia membuka matanya perlahan, lalu terkejut saat melihatku berdiri di samping ranjangnya. "Jihan, kamu datang." Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Aku seharusnya tidak peduli, tapi entah kenapa, melihatnya dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa mengabaikannya. "Aku tidak datang untuk kembali padamu, Dimas," kataku dengan suara pelan. "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak mengambil jalan yang salah." Matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar hancur tanpamu, Jihan." Aku menarik nafas dalam-dalam. "Kamu harus bangkit, Dimas. Aku tidak akan menolongmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Aku berbalik, melangkah pergi, tapi sebelum aku keluar dari ruangan itu, aku berkata tanpa menoleh, "Ini kesempatanmu untuk menata ulang hidupmu. Gunakan atau sia-siakan, terserah padamu, Dimas." Aku pergi tanpa menunggu jawaban. Di luar, aku menatap langit yang cerah. Hatiku masih dingin, tapi aku merasa lega. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari mereka. Aku siap untuk menjalani hidupku yang baru. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Hari di mana aku berdiri di atas kehancuran orang-orang yang dulu meremehkanku. Aku tidak pernah meminta semua ini terjadi, tapi semesta telah memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Setelah pertemuan terakhir dengan Dimas, aku merasa beban yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai menghilang. Aku akhirnya bisa bernafas lega tanpa harus memikirkan hinaan, cemoohan, atau perlakuan buruk dari keluarga suamiku. Kini aku adalah seorang wanita mandiri yang memiliki harga diri dan kebanggaan yang tidak lagi diinjak-injak oleh siapapun. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, kabar tentang kehancuran keluarga Dimas mulai tersebar. Karir sebagai seorang PNS benar-benar berakhir setelah berbagai pelanggaran etik dan kasus penghinaan yang dia lakukan kepadaku mencuat ke publik. Banyak rekan kerjanya yang menjatuhkannya. Bahkan atasannya yang dulu begitu membanggakannya, kini tidak lagi memberikan bantuan. Aku mendengar bahwa Sandra mengalami hal yang lebih buruk. Tunangannya yang berasal dari keluarga terpandang memutuskan pertunangan mereka setelah mengetahui bagaimana Sandra memperlakukan kakak iparnya sendiri. Sementara itu, Bu Marwah kini hidup dalam bayang-bayangan hinaan. Para tetangga yang dulu segan kepadanya kini mulai menjauh setelah mengetahui perlakuannya yang buruk terhadapku. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. "Jihan, aku mohon, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya. Aku ingin bertemu denganmu." Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Tentu saja, itu dari Dimas. Beberapa tahun yang lalu, aku mungkin akan luluh. Mungkin aku akan memberikan kesempatan kedua. Tapi sekarang, aku adalah Jihan yang baru. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun mempermainkanku. Apalagi seseorang yang sudah dengan sengaja mengkhianati kepercayaanku. Aku mengabaikan pesannya. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpanya. 3 bulan setelah semua konflik itu berakhir, aku fokus membangun masa depanku yang lebih cerah. Bisnis perkebunan kelapa sawit yang kumiliki berkembang dengan pesat. Bahkan aku mulai merambah ke berbagai investasi lain. Aku juga tidak akan melupakan akar dan jati diriku sebagai seorang pendidik. Aku mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu di desa kelahiranku, memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk meraih mimpi. Di sekolahan itu, aku bertemu dengan banyak anak yang memiliki semangat juang tinggi. Anak-anak yang ingin mengubah nasib mereka meski berasal dari keluarga yang sederhana. Aku melihat diriku sendiri dalam diri mereka. Seseorang yang dulu direndahkan, tetapi tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Suatu hari, di sela-sela kesibukanku mengurus sekolah,
seorang tamu tak terduga datang menemuiku. Saat aku membuka pintu ruang kerjaku, aku terkejut melihat seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah lesu dan mata sembab. Itu Bu Marwah. Aku tidak pernah membayangkan dia akan datang menemuiku setelah semua yang terjadi. Jihan, suaranya terdengar bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa, Bu? Dia menggenggam tangannya sendiri, seolah mencari kekuatan untuk berbicara. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kamu memaafkanku? Aku mengangkat alis. Memaafkan setelah semua yang ibu lakukan padaku? Dia menundukkan kepalanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Dimas juga. Dia benar-benar telah terpuruk. Kami tidak punya siapa-siapa lagi, Jihan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari ketulusan dalam sorot matanya. Dulu aku datang kepada ibu dengan penuh harapan, berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi yang kudapatkan hanyalah penghinaan, cacian, dan perlakuan buruk. Dan sekarang, setelah semuanya hancur, baru ibu datang kepadaku. Dia terisak. Aku menyesal, Jihan. Aku benar-benar telah menyesal. Aku salah menilaimu. Aku buta oleh kesombonganku sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku bisa saja membalasnya dengan cara yang sama. Aku bisa mengusirnya, membiarkannya merasakan kepedihan yang dulu aku rasakan. Tapi aku tahu, dendam hanya akan mengikatku pada masa laluku. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak ingin hatiku terus dibebani oleh kebencian. Akhirnya aku berkata dengan suara pelan, "Maafkan aku, Bu, tapi aku tidak akan melupakan apa yang telah terjadi. Aku harap ini menjadi pelajaran bagi ibu." Bu Marwah terisak lebih keras, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Jihan. Terima kasih." Aku tidak menjanjikan apapun padanya. Aku hanya memberikan maaf, bukan kesempatan untuk kembali masuk ke dalam hidupnya. Saat dia pergi, aku merasa lebih ringan. Aku sudah memenangkan segalanya, harga diriku, kehidupanku, dan yang paling penting, kebahagiaanku sendiri. Aku menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum. Hari-hari kelam sudah berlalu. Kini aku menjalani hidupku dengan penuh kebanggaan dan ketenangan. Tidak ada lagi air mata karena ketidakadilan. Tidak ada lagi rasa sakit karena penghinaan. Aku adalah Jihan, gadis desa yang dulu direndahkan, tetapi kini berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa aku jauh lebih berharga daripada mereka kira. Setelah pertemuanku dengan Bu Marwah, aku semakin yakin bahwa hidupku kini berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi menyisakan sedikit pun ruang dalam hatiku untuk dendam ataupun rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa lega, bahwa akhirnya mereka sadar akan kesalahan mereka. Beberapa bulan berlalu, aku semakin fokus mengembangkan bisnis perkebunan dan sekolah gratis yang kudirikan. Banyak anak-anak yang kini bersekolah tanpa perlu khawatir soal biaya. Setiap kali melihat senyuman mereka, aku merasa hidupku jauh lebih berarti daripada sekedar membuktikan diri kepada orang-orang yang pernah meremehkanku. Namun di tengah kesibukanku, aku kembali dikejutkan oleh kabar tentang Dimas. Dia benar-benar telah terpuruk. Setelah dipecat dari pekerjaannya, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena reputasinya sudah hancur. Aku mendengar dari kenalan lama bahwa dia kini hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun dia harus berhutang. Sore itu, saat aku sedang duduk di teras rumah menikmati udara sejuk, seorang pria dengan langkah gontai. Aku segera mengenalinya, Dimas. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya lebih kurus, dan pakaiannya lusuh. Tidak ada lagi kesombongan dalam tatapan matanya. Hanya ada kelelahan dan penyesalan yang begitu dalam. Aku tetap duduk,
menunggu dia berbicara lebih dulu. Jihan, suaranya serak, hampir berbisik. Aku tahu aku tidak pantas ada di sini, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tetap terdiam, membiarkannya melanjutkan. Aku kehilangan segalanya, pekerjaanku, keluargaku, semua yang dulu kupikir akan selalu ada untukku. Aku sadar sekarang, aku bodoh, aku buta, aku menyia-nyiakanmu, seseorang yang begitu tulus mencintaiku dan mendukungku. Dia menunduk, seperti tidak sanggup menatap mataku. Aku ingin meminta kesempatan kedua. Lanjutnya dengan suara yang hampir putus asa. Aku tidak meminta lebih, Jihan. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku menatapnya lama. Dulu mungkin hatiku akan luluh melihat keadaan seperti ini. Mungkin aku akan tergerak untuk menolongnya, untuk memberinya kesempatan lagi. Tapi sekarang, aku adalah Jihan yang baru. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu." Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. "Jihan, aku mohon." Aku menggeleng pelan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan jalan itu tidak lagi melibatkanmu. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Dimas. Lanjutku, bukan dengan bergantung padaku, tetapi dengan belajar dari kesalahanmu. Dia menunduk. Air matanya jatuh di pipi. Aku mengerti. Dimas bangkit dengan langkah berat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku menghela nafas panjang, merasa lega bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami. Hidupku sudah terlalu berharga untuk kembali ke masa lalu. Aku menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin sepoi-sepoi menghembus, membawa ketenangan dalam hatiku. Aku tahu di luar sana masih banyak hal indah yang menungguku. Aku telah memenangkan pertarungan besar dalam hidupku, melawan rasa takut, rasa sakit, dan ketidakadilan. Dan kini aku siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah, tanpa beban, tanpa penyesalan. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Beban masa lalu yang dulu menghimpit perasaanku telah terangkat. Aku melangkah dengan percaya diri, meninggalkan semua kenangan pahit dan membuka lembaran baru dalam hidupku. Bisnisku berkembang semakin pesat. Perkebunan kelapa sawit yang kutinggalkan selama ini dikelola dengan sistem yang lebih modern dan profesional. Aku merekrut tenaga kerja dari desa-desa sekitar, membantu mereka mendapatkan penghasilan yang layak. Tidak hanya itu, sekolah gratis yang kudirikan semakin banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Banyak anak-anak yang sebelumnya putus sekolah, kini bisa melanjutkan pendidikan mereka tanpa rasa khawatir. Suatu hari, aku mendapat undangan dari pemerintah daerah untuk menerima penghargaan atas kontribusiku dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di daerahku. Aku berdiri di atas panggung dengan bangga, mengenakan kebaya yang elegan, menerima plakat penghargaan yang diberikan langsung oleh pejabat tinggi di kota ini. Sorak-sorai menggema di ruangan. Aku tersenyum, merasa bahwa semua usahaku selama ini tidak sia-sia. Namun di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang tidak asing di sudut ruangan. Dimas. Dia berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya nampak lebih tenang dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak bisa membaca pikirannya, tetapi sorot matanya jelas menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesombongan, bukan juga penyesalan yang berlebihan, melainkan penerimaan. Saat acara selesai, aku berjalan keluar dan dia berdiri di sana, seolah menungguku. "Aku melihat semua pencapaianmu, Jihan," katanya dengan suara pelan. "Aku bangga padamu." Aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Dimas." Dia menghela nafas panjang. "Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah belajar dari kesalahanku.
Aku memulai semuanya dari nol sekarang. Aku bekerja serabutan, mencoba memperbaiki hidupku. Aku mengangguk. Itu bagus. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dia tersenyum tipis. Aku harap kamu juga selalu bahagia. Kami saling bertukar pandang untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya dia melangkah pergi, tanpa memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa kembali. Aku menghela nafas, menatap langit malam yang dipenuhi dengan bintang. Masa lalu telah berlalu, dan aku sudah benar-benar melepaskannya. Aku tidak tahu apa yang menungguku di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus melangkah, tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku adalah Jihan, gadis desa yang dulu direndahkan, tetapi kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, menjalani hidup dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Setelah pertemuan terakhir kali dengan Dimas, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku sudah melepaskan segala luka, dendam dan kesedihan yang dulu pernah mengikatku. Hari-hari berlalu dengan begitu indah. Sekolah yang kudirikan semakin berkembang. Banyak donatur yang tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di desaku mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Aku mulai membangun asrama untuk anak-anak yang tinggal jauh agar mereka bisa belajar dengan lebih nyaman. Perkebunan kelapa sawitku pun semakin maju. Aku mulai merambah ke bidang usaha lain, seperti produksi minyak kelapa sawit sendiri dan mengembangkan usaha di bidang pertanian organik. Aku ingin menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat di desaku, agar mereka tidak perlu pergi ke kota hanya untuk mencari nafkah. Suatu hari, seorang gadis kecil berlari ke arahku dengan senyum cerah. Namanya Lina, salah satu murid di sekolahku. Bu Guru Jihan, aku dapat peringkat 1, katanya sambil menunjukkan raport yang berisi nilai-nilai cemerlang. Aku berlutut dan mengusap kepalanya dengan lembut. Hebat sekali kamu, Lina. Ibu bangga padamu. Dia tertawa kecil lalu memelukku dengan erat. Saat itu, aku merasa semua yang aku lakukan selama ini benar-benar memiliki makna. Di tengah kebahagiaan yang aku rasakan, aku menerima kabar bahwa Bu Marwah jatuh sakit. Tidak ada lagi yang merawatnya setelah Dimas pergi merantau keluar kota untuk bekerja. Aku memutuskan untuk menemuinya. Ketika aku masuk ke dalam rumahnya, suasana begitu sepi. Tubuhnya nampak jauh lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Matanya berkaca-kaca saat melihatku datang. Jihan, suaranya lemah, tapi penuh harap. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Bagaimana keadaan ibu? Dia menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini. Aku kehilangan semuanya, keluargaku, martabatku, dan semua yang dulu kubanggakan. Aku tersenyum tipis. Ibu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada kata-kata terlambat untuk berubah. Air matanya mengalir di pipi. Aku menyesal, Jihan. Aku sangat menyesal. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Yang penting sekarang, ibu bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dia terisak pelan, lalu mengangguk lemah. Aku tahu mungkin ini adalah pertemuan terakhir kami, tapi aku merasa tenang, karena aku sudah memberikan maaf yang tulus. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku mendapatkan kabar bahwa Bu Marwah telah meninggal dunia. Aku datang ke pemakamannya, memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada perasaan dendam yang tersisa di hatiku. Hanya ada rasa lega bahwa aku sudah menutup semua luka masa lalu dengan ketulusan. Setelah semuanya berlalu, aku kembali menjalani hidupku dengan penuh semangat. Aku berkeliling ke berbagai daerah, memberikan seminar tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak desa. Aku bertemu dengan banyak orang hebat, belajar banyak hal, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, aku berdiri di depan sekolah yang kudirikan,
Melihat anak-anak yang berlarian dengan tawa bahagia, aku tersenyum menyadari bahwa inilah kebahagiaanku yang sesungguhnya. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku sudah membuktikan pada dunia bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku adalah Jihan, gadis desa yang dulu dihina dan direndahkan. Kini menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain, melainkan dalam cahayaku sendiri.